Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aksi peduli di segmen News Review kali ini ada kabar baik dari Blora, Jawa Tengah. Situasi kekeringan yang melanda berbagai wilayah di setiap musim kemarau memang menjadi tantangan. Salah satunya dirasakan oleh warga desa Tempurjo, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak konsumsi akibat dampak musim kemarau panjang. Namun di tengah kesulitan tersebut telah hadir PT Telkom Indonesia membawa solusi, yakni dengan membangunkan bak air bersih berikut jaringan perpipaan kepada warga desa Tempurjo. Ini sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Bantuan ini tentu saja sangat vital dan langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat di desa Tempurjo. Ya, sebuah momen bersejarah yang penuh optimisme terjadi di desa Tempurjo, Kecamatan Bogorjo, Blora, di mana kesulitan akses air bersih yang menaun di desa Hutang akhirnya mendapatkan solusi monumental. Selasa tanggal 18 November 2025, PT Telkom Indonesia Persero Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL CSR secara resmi menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH setempat. Acara penyerahan yang berlangsung di Balai Desa Tempurjo itu dihadiri langsung oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman, yang memberikan apresiasi setinggi langit atas kepedulian BUMN di tengah keterbatasan anggaran daerah. Meski sempat terlambat karena padatnya agenda, kehadiran Bupati Arif Rahman menjadi penegas bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tempurjo adalah prioritas utama. Dalam sambutannya yang penuh semangat, Bupati menyapa hangat jajaran Telkom, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Camat, Perwakilan Perhutani, termasuk Asper BKPH Gayam Bandiono, LMDH, hingga perangkat Desa Tempurjo yang dipimpin Kades Aziz Ida Purnomo. Bupati Blora secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih mendalam kepada Telkom dan seluruh pihak atas kerjasama positif yang telah terjalin selama ini. Ia menyoroti sinergi yang telah menghasilkan program nyata, seperti penyediaan jaringan internet di berbagai titik, termasuk pondok pesantren, hingga rencana kerjasama strategis dengan anak perusahaan Telkom, Mitratel, yang dipimpin oleh putra daerah Blora sendiri. Penyediaan air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat dan sangat vital, terutama saat musim kemarau yang selalu menjadi tantangan abadi bagi warga Blora. Hadirnya jaringan air bersih di Tempurjo ini sangat tepat waktu dan bermanfaat bagi kebutuhan harian, mulai dari air minum, ibadah hingga kebutuhan hewan ternak. Ini adalah jawaban tuntas dari Telkom. Tegas Bupati Arif Rahman. Terima kasih ya untuk Telkom. Jadi tadi Mas Anang menyampaikan bahwa hubungan kita dengan Telkom ini sudah terjalin sangat baik sekali. Ada program beberapa sebelumnya, internet di beberapa titik, di pesantren, dan mungkin nanti perluasan untuk di desa-desa, termasuk salah satu anak perusahaannya Telkom itu namanya Mitratel. Mitratel itu direktur utamanya itu asli dari Blora, ini, Pak Teddy. Nah, ini lagi kita rancang juga, mungkin nanti untuk kerjasama untuk CSR yang ada di Kabupaten Blora. Perlu kita tahu bahwasanya kebutuhan air ini adalah kebutuhan pokok, sehingga kami apresiasi ini. Jadi kalau kebutuhan air ini bisa terpenuhi, saya kira ini akan sangat bermanfaat, baik untuk air minum, untuk mandi, untuk wudhu, untuk ibadah, termasuk juga untuk hewan ternak dan sebagainya. Jadi orang Blora ini kalau musim kering ini tantangannya adalah air, sehingga tepat sekali hadirnya saluran air bersih yang tadi di video sudah dipaparkan. Semoga nanti tidak berhenti di sini ya. Kami berharap nanti dari Telkom mungkin bisa memetakan desa-desa yang lainnya yang mana bisa dibantu juga dengan program CSR ini. Karena kalau mengandalkan anggaran pemerintah murni ini sangat terbatas sekali, Pak. GM Telkom Arya Solo Jateng Timur Nanang Setio Hutomo dalam sambutannya menekankan bahwa penyediaan air adalah kebutuhan manusia paling mendesak setelah udara.
Ia menyebut bantuan ini sebagai wujud nyata kepedulian Telkom kepada masyarakat sekaligus komitmen untuk terus berkontribusi. Telkom adalah satu-satunya perusahaan telekomunikasi besar yang masih dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan yang kami hasilkan melalui layanan dan aset, termasuk tiang-tiang merah putih yang Bapak Ibu lihat, akan kembali kepada negara dan masyarakat. Kontribusi kecil ini kami harap dapat memberikan manfaat yang luas bagi warga Temurejau, ujar Nanang Setio Hutomo, sambil meminta doa agar Telkom senantiasa berjaya dan terus mendukung program pemerintah. Seperti mana kita ketahui, manusia itu setelah kebutuhan terhadap angin, maka kebutuhan kedua adalah air sebelum makanan. Sehingga harapannya kami juga bisa saling berbagi dan kami bisa ikut membantu dengan harapan Bapak Ibu sekalian juga mendoakan kami yang di PT Telkom mudah-mudahan terus selalu bisa jaya dan bisa menambah kembali kepeduliannya terhadap warga. Pak Bupati, kami laporkan bahwa Blora menika masuk dalam wilayah Telkom wilayah Solo Jateng Timur, Pak Bupati. Jadi kalau di Blora nanti ada namanya Head of Telkom Daerah Blora, ada Mas Medan di sini. Kemudian termasuk ada di Solo, karena wilayah Solo mulai dari Wonogiri sampai dengan Jepara. Jadi Solo itu mulai dari Wonogiri sampai Jepara, dari laut selatan sampai laut utara gitu, sampai Karimun Jawa. Nah, kami juga menyampaikan Pak Bupati terima kasih Telkom sudah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan layanan internet di Kabupaten, Pak Bupati. Dan kami berharap tentu nanti kerjasama bisnis ini juga semakin berkembang sehingga kami juga bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung program-program Pak Bupati. Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Manajer Shared Services, Anggara Prasetyo Ningrum, dan Kepala Kantor Telkom Blora, Mas Muhammad Wildan Alfayakun, menunjukkan keseriusan Telkom dalam mengawal program ini. Rasa syukur mendalam disampaikan oleh Kades Temurejo, Aziz Ida Purnomo, mewakili seluruh warganya. Ia menekankan betapa bermanfaatnya bantuan ini bagi masyarakat desa hutan, khususnya warga di lingkungan Dukuh Tengah. Kami menyampaikan terima kasih kepada PT Telkom. Bantuan ini sangat bermanfaat. Mohon agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh seluruh warga, tutur Kades Aziz. Kalau sakit dipelihara nih, warga masyarakat di lingkungan Dukuh Tengah Desa Temurjo sakit memelihara bantuan tersebut, sakit pilih ada sesuatu hal yang pipa bocor dan sebagainya segera melaporkan ke LMDH. Monggo ini sangat bermanfaat sekali di lingkungan masyarakat desa hutan yang ada di Dukuh Tengah Desa Temurjo. Hal senada diungkapkan oleh Ketua LMDH Jai Mulyo Langgeng Mulyono. Ia bersaksi bahwa sebelum bantuan ini datang, warga desa hutan mengalami kesulitan serius dalam mendapatkan air bersih. Alhamdulillah, kini masyarakat tidak lagi kesulitan. Bantuan ini sangat bermanfaat, ujarnya penuh rasa syukur. Untuk kebutuhan perawatan pertanian. Selanjutnya, memang kami belum bisa maksimal untuk seluruh warga menikmati air bersih ini karena ada kendala atau keterbatasan kami tentang pipanisasi untuk ke rumah-rumah warga. Namun demikian kami sudah menyediakan tandon air. Jadi sewaktu-waktu masyarakat atau warga membutuhkan air bisa datang dan tinggal membuka keran, begitu Bapak. Kemudian harapan kami tentunya karena kami menilai mata air ini debitnya cukup besar, mata air ini sumbernya cukup besar, harapan kami bisa nanti masalah pipanisasi bisa kami lanjutkan dengan tentunya adalah perhatian dukungan dari Bapak Bupati maupun dari PT Telkom, sehingga masyarakat banyak akan lebih menikmati daripada fasilitas atau sarana air bersih. Namun, baik Kades maupun Ketua LMDH sama-sama menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat disempurnakan.
Mulyono berharap sumber mata air yang potensial ini dapat didukung oleh Bupati dan Telkom untuk melanjutkan pipanisasi ke rumah-rumah warga agar manfaatnya meluas, mengingat saat ini masih terbatas pada tandon air bersama. Kades Asis Ida Purnomo juga memanfaatkan kehadiran Bupati untuk mengajukan permohonan prioritas pembangunan infrastruktur, yakni perbaikan akses jalan penghubung Temurejo menuju Telingkir, serta tindak lanjut pengerukan embung yang kondisinya semakin dangkal, isu-isu yang menurutnya menjadi keluhan warga hingga di warung kopi. Ia juga memohon dukungan pemasangan lampu di 4 titik area lapangan untuk mengoptimalkan pengembangan UMKM yang kini mulai bergeliat setiap malam. Mohon izin Pak Bupati, saya sekedar menyampaikan keluh kesah warga Pak, Bapak. Jalan Bapak, jalan penghubung Desa Temurejo sampai Telingkir Bapak, mohon ini diprioritaskan Bapak. Nuwun sewu Bapak, tadi di warung kopi juga mau Pak Bupati ke sini, monggo Pak Lurah tolong disampaikan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya Bapak, kemarin sudah saya laporan ke PU pengerukan embung Bapak, ini belum ditindaklanjuti dari PU Bapak, ini kan pendangkalan embung. Monggo nanti Bapak Bupati akan membantu untuk menyampaikan ke dinas terkait untuk bisa pengerukan embung Pak Bupati. Terus selanjutnya Bapak Bupati, terakhir ini saya mohon bantuannya Bapak, ini untuk menunjang UMKM di desa kami Bapak. Kita sedang melakukan pembangunan sarana-prasarana di lapangan Bapak, jadi tiap malam sudah bisa buat untuk jualan warga Bapak. Ini perlu mungkin kayak di Geridosono Bapak, semacam lampu di 4 titik lapangan sehingga bisa menunjang untuk kegiatan UMKM yang ada di Desa Temurejo. Menanggapi harapan tersebut, Bupati Arif Rohman mengakui beratnya tantangan ke depan, terutama karena anggaran daerah tahun depan dipotong hampir 370 miliar rupiah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Blora tetap berkomitmen memprioritaskan pembangunan jalan, penerangan, dan penyediaan air bersih. Ia juga mendorong Telkom agar program CSR ini tidak berhenti di Temurejo, tetapi memetakan desa-desa lain yang juga membutuhkan bantuan serupa. Selain infrastruktur, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Di hadapan perwakilan perhutani, LMDH, dan Kades, Bupati meminta sinergi dalam penghijauan untuk mencegah bencana longsor dan banjir yang terjadi di wilayah lain akibat penebangan hutan. Kita ini menuntaskan ruas utama dari Jepon, Bogorjo sampai perbatasan Tuban, dan insya Allah tahun ini tuntas Pak. Itu pun kita harus lobby ke Jakarta, lewat impres, jalan daerah, terus ke provinsi dan sebagainya. Tadi saya juga dilewatkan mulai Polres masuk ini, jadi jalan-jalan di dalam PR berikutnya kita memang jalan-jalan kabupaten yang ada di dalam pelosok-pelosok ini. Tadi permintaannya yang arah Lengkir termasuk Embung. Dan nanti coba Pak Kepala Baperidan petakan aja ya. Iya Pak. Nah, jadi kita ini tahun depan ini agak prihatin karena anggaran kita ini dipotong itu hampir 370 miliar Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini lagi pusing ini karena harus gaji pegawai, harus macam-macam ini. Nah, ini semoga nanti ada solusi atau jalan keluar. Jadi kita memang bertekad, program utama kita itu memang soal jalan dan lampu Pak. Nah, ini memang menjadi program utama kita, dan juga air bersih. Jadi jalannya halus, banyunya lancar, jalannya padang. Nah, ini harapan untuk kita semua. Mengakhiri agenda padatnya, sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya, Bupati kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan berharap program air bersih ini membawa kemanfaatan luas dan menjadi berkah bagi seluruh warga Temurejo. Sekian pemirsa, dengan berakhirnya kabar baik dari Telkom ini, usai sudah perjumpaan kita di segmen News Review. Semoga aksi nyata seperti yang dilakukan Telkom di Desa Temurejo, Kecamatan Bogorjo, dapat terus menginspirasi lebih banyak kepada pihak. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.